sehingga siswa kurang aktif dan mudah merasa bosan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. Di sisi lainnya, siswa kelas 6 merupakan generasi digital natif yang lebih menyukai pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi bahan ajar melalui pendekatan gamifikasi. Identifikasinya ada 4. Yang pertama, pembelajaran PAI yang diberikan di sekolah masih didominasi metode konvensional. Yang kedua, motivasi hasil belajarnya pada mata pelajaran PAI masih rendah. 3. Media belum sesuai dengan karakteristik siswa sebagai generasi digital natif. Yang keempat, belum tersedianya modul PAI dan dimengerti berbasis gamifikasi di SDN 05 Purbalingga. Batasan masalahnya ada 4. Yang pertama, pengembangan modul ajar PAI yang dimengerti kelas 6 SDN 05 Purbalingga. Yang kedua, penyerapan modul berbasis gamifikasi. 3. Pengukuran motivasi dan hasil belajar dalam kognitif siswa. Yang keempat, uji coba terbatas pada siswa kelas 6. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana mengembangkan modul ajar PAI dan budi pekerti berbasis gamifikasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 6 SDN 05 Purbalingga. Yang kedua, bagaimana kualitas modul ajar berbasis gamifikasi yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. 3. Bagaimana kepraktisan modul ajar berbasis gamifikasi menurut guru. Yang keempat, apakah penggunaan modul ajar PAI ini berbasis gamifikasi efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian mengembangkan modul ajar PAI dan budi pekerti berbasis gamifikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa sesuai dengan penerapan. Yang ketiga, kelas 6 melalui penggunaan modul ajar yang lebih kreatif. Yang keempat, menyediakan pembelajaran alternatif yang dapat menggantikan metode konvensional yang lebih kreatif atau aktif. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritisnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran PAI berbasis gamifikasi di tingkat sekolah dasar. Manfaat praktisnya bagi siswa yaitu untuk menumbuhkan motivasi belajar, bagi guru yaitu menjadi sumber ajaran praktis, dan bagi sekolah menambah koleksi media dan modul pembelajaran yang mendukung kualitas pendidikan. Penjelasan judulnya, yaitu yang pertama, pengembangan modul ajar yaitu pengembangan media rencana pelaksanaan pelajarannya. PAI yaitu bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Gamifikasi yaitu elemen-elemen yang di dalam pembelajaran. Yang keempat, itu hasil belajarnya yaitu prestasi yang dicapai siswa secara akademis. Sistematika penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Lanjut bab 2 landasan teori. Yang pertama yaitu pembelajaran PAI yang dimengerti. Pendidikan agama Islam yang dimengerti ialah mata pelajaran yang berfungsi mengembangkan aspek keimanan, pengalaman ajaran Islam, serta pembiasaan akhlak mulia pada peserta didik pada jenjang sekolah dasar. PAI tidak hanya meningkatkan aspek kognitif saja, tapi juga mengembangkan karakter melalui aktivitas pembelajaran yang bermakna dan kontekstualnya. Lanjut, modul ajar dalam pengembangan, yaitu perangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk membantu guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut, gamifikasi dalam pembelajaran. Gamifikasi itu ialah penggunaan elemen-elemen permainan atau game elements. Dalam konteks ini, kan permainannya termasuk dalam pendidikan. Elemen gamifikasi ini seperti poin, level, badge, tantangan, leaderboard, dan reward. Mampu meningkatkan motivasi intrinsiknya maupun ekstrinsik siswa.
Bab 3 yaitu metode pengembangan. Model pengembangan pertama ialah modelnya adalah model ADE. Skema penelitian ini analis, desain, pengembangan dan implementasi. Desain uji cobanya yaitu yang pertama desain uji coba produknya, yang kedua subjek uji cobanya, yang ketiga jenis datanya. Subjek uji cobanya pertama meneliti menghubungi beberapa guru PAI, yang kedua melakukan wawancara kepada guru agama ahli, yang ketiga peneliti melakukan transkrip terhadap wawancara, dan yang keempat itu penelitian merevisi model berdasarkan masukan atau penilaian guru PAI. Instrumen penilaiannya yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif dan yang kedua analisis UJT. Baik, itulah proposal saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.